Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menyimak video lanjutan atau video tutorial dari yang sebelum-sebelumnya saya sudah banyak berbagi ya tentang digital tools. Dan sekarang saya ingin sharing berbagi tentang penggunaan Padlet sebagai media pembelajaran interaktif. Nah, mungkin sudah banyak yang mendengar, tapi masih banyak juga di luar sana yang masih awam dengan Padlet ini. Jadi di sini saya ingin sharing ya tentang apa itu Padlet. Mungkin yang pertama akan saya perkenalkan dulu ya. Jadi Padlet ini semacam sebuah papan atau board yang bisa digunakan sebagai yang pertama media pembelajaran, yang kedua bisa menjadi ruang activity atau ruang aktivitas siswa. Nah, ini saya akan mencontohkan dulu tentang media pembelajarannya ya. Yang pertama ini adalah media pembelajaran seperti kanvas atau mind map ya, di mana anak bisa memilih mau mulai belajar dari mana. Jadi ini semacam mind map. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan ini ada panah yang menghubungkan, jadi semacam mind map dan anak bisa mulai dari mana dulu. Jadi misalkan dia melihat ketika diklik, nah ini akan lanjut ke yang namanya video YouTube. Jadi Padlet ini memang support ke handphone, jadi lebih mudah penggunaannya. Dan beberapa kali ketika ada yang kesulitan, biasanya adalah perlu update Google Chrome-nya dulu. Tapi untuk penggunaan di HP, insya Allah mudah. Dan untuk banyak juga mudah. Nah, jadi akan muncul langsung video seperti ini. Kemudian jika anak bisa mau bertanya atau berkomentar, bisa ini ya, di kolom komentar semacam chat seperti ini. Nah, nanti bisa di sini. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8. Bisa juga berinteraksi di sini ya. Di situ ya. Nah, kemudian bisa juga ini untuk materi yang lain ya, dia bisa buka dari sini. Bisa buka dari sini, sini dan sebagainya. Artinya anak tidak perlu menginstal ya, nggak perlu menginstal aplikasi, langsung aja ke link yang kita berikan di situ. Bisa memberikan komentar lagi, ya, menarik. Tapi di sini kok anonim Pak, jadi kita nggak bisa tahu namanya. Supaya kita bisa tahu namanya, maka kita bisa meminta anak untuk login dulu atau mendaftar. Mendaftarnya cukup simpel kok. Cuma login, mengkaitkan dengan akun Google-nya. Nah, dan nanti otomatis nama itu akan muncul ya di situ. Jadi ini adalah model yang pertama adalah kanvas atau semacam mind map. Kemudian yang model yang kedua ini adalah terstruktur atau bisa saya katakan kronologis atau timeline bentuknya ya, kayak garis waktu di mana anak berurutan di sini ada sebuah instruksi. Welcome, selamat datang, ada motivasi, sesi 1, ada tugas sesi 1, ada penjelasan sesi 2, tugas sesi 2, penjelasan sesi 3, dan seterusnya. Sampai ada pengumpulan tugas. Jadi, berbagai ide bisa kita terapkan dengan menggunakan Padlet ini. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya sebagai ruang aktivitas. Jadi, maksudnya ruang aktivitasnya adalah tadinya ini kosongan. Jadi kita buatkan papan untuk mereka kosongan, dan ini gunanya untuk pengumpulan tugas misalkan. Kita kasihkan link dan mereka mengumpulkan tugas misalkan terkait presentasinya, ya kan, atau terkait pendapatnya semacam itu. Jadi mereka bisa memposting dan artinya dia juga bisa melihat jawaban teman lain dan juga memberikan komentar postingan temannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan belajar yang menggunakan Padlet ini. Oke, kita bisa langsung mulai ya. Jadi kita akan langsung mulai, langsung aja kita ke padlet.com ya. Saya tulis di sini. Padlet.com. Nah, ya, silakan aja di browsing di Google Chrome langsung ya. Padlet.com. Oke. Jelas ya. Dan nanti tampilan awalnya seperti ini. Dan kita perlu mendaftar dulu atau register kalau kita belum punya akunnya atau kita belum login ya. Kita daftar di sini,
Dan nanti tinggal dikaitkan aja dengan akun Google kalau memang kita punya akun Google ya. Nah, hampir sebagian besar kita punya akun Google. Jadi cukup mudah. Langsung saja daftar dengan Google, tinggal dikaitkan nanti. Tinggal dikaitkan dengan akun Google yang kita miliki. Yang perlu diketahui ya, Bapak Ibu semuanya, ini kita kaitkan dulu dengan salah satu akun Google kita. Yang perlu kita ketahui adalah, jadi Padlet ini ada dua versi, maksudnya versi itu versi gratis atau versi berbayar. Ya, ada versi gratis atau versi berbayar. Kalau versi gratisnya itu ada batasannya hanya cuma 4 saja, maksimal 4. Kalau premium tentunya tidak terbatas. Namun itu tidak jadi masalah karena mungkin kita bisa menghapus lagi atau kita bisa menambah akun lagi, membuat akun baru lagi. Artinya kita punya email lagi ya, supaya bisa mendapatkan ini, membuat board atau papan Padlet yang lebih banyak. Nih ya. Jadi punya saya sudah login, jadi ketika saya kaitkan akan langsung muncul di sini. Jika nanti Bapak Ibu daftar, dikaitkan aja, nanti pilih yang basic ya. Kemudian langsung aja mulai dan tampilannya adalah seperti ini adalah tampilan depan. Kalau Bapak Ibu belum pernah membuat, otomatis di sini kosong ya. Cuma ada satu mungkin contoh nanti. Contoh nanti bisa dihapus. Nah, ini tadinya contoh bisa saya hapus dulu. Oke, tadi masukkan kode untuk menghapus. Oke. Nah, saya pernah membuat. Oke, kita akan mencoba belajar ya, mulai dari yang kanvas dulu atau mind map. Caranya seperti apa? Kita cukup klik yang sebelah paling kiri ini warna pink buat Padlet atau create ya. Kalau gabung Padlet itu kita bergabung dengan Padlet orang lain, berkolaborasi atau mungkin kita interaksi ya, memberikan pendapat dan sebagainya. Tinggal kita minta linknya aja ya. Kemudian kalau galeri itu adalah contoh-contoh Padlet yang sudah pernah dibuat oleh orang lain, jadi dipublish ya. Kalau yang ini upgrade atau tingkatkan kalau kita mau mengupgrade ke versi berbayar. Ya, seperti itu ya kalau memang ada sebuah budget. Kemudian kita akan mulai di sini ya. Buat Padlet ini diklik dan nanti akan diarahkan ke template-nya atau temanya yang akan dibuat. Nah, ini jadi kita punya 8 tema dari Padlet ini. Ya, kita akan belajar ini ya, kanvas ini ya. Nah, kita akan mulai dari sini kanvas atau mind map kanvas ya. Jadi saya kenalkan dulu kalau dinding itu jadi postingannya tuh tertata rapi. Ya, jadi nggak ada celah yang longgar. Meskipun sini pendek akan langsung menempel bawahnya kayak batu bata ya, dinding. Kalau daftar, jadi ini bentuk postingannya tuh kayak blok dari atas ke bawah, blok. Jadi bentuknya vertikal. Kalau yang kisi itu seperti tabel ya. Jadi blok-blok ini kalau misalkan yang ini posnya pendek ya otomatis ini ada ruang. Beda dengan dinding tadi akan langsung ke atas kan ini kan. Jadi nggak ada ruang. Ini ada celah. Kalau kolom, nah kolom ini ya. Kalau kolom ini jadi nanti bentuknya kolom-kolom misalkan di kolom sini untuk misalkan konsep A, sini konsep B, sini konsep C, atau sini ciri 1, ciri 2, ciri 3, atau sini tentang teori 1, teori 2, teori 3 untuk pengelompokan konten-konten. Ya, pengelompokan konten-konten. Kemudian yang ini percakapan atau chat ini ya semacam WA kayak WhatsApp. Jadi nanti tampilannya kayak kita chatting. Kemudian peta, kalau peta ini biasanya untuk pelajaran geografi ya atau IPA. Jadi nanti kita bisa menambahkan peta, kemudian kita bisa memberikan tag-tag pos-pos terkait lokasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah timeline atau kronologi ya. Jadi nanti bentuk garisnya dari kiri ke kanan, semacam garis waktu ya. Jadi ini saya katakan semacam kronologis. Jadi untuk pembelajaran yang terstruktur. Kalau yang kanvas ini ya anak acak ya kayak mind map. Jadi anak bebas memilih mau mulai belajar dari mana. Tergantung kebutuhan, tergantung karakter anak-anaknya. Jadi karena kita akan belajar kanvas, jadi kita pilih ini ya kanvas. Nah, jadi kanvas ini kita bisa mengotak-atik untuk apa namanya pos-posnya mau diarahkan kemana tuh bebas.
tidak ke blok-blok atau tertata seperti itu. Dan nanti tampilannya awas seperti ini. Jadi judul ini diisi saja, judulnya bisa judul pembelajaran kita, judul topik kita ya, misalkan ini topik kelas IPA ya, tentang makhluk hidup. Nah, kemudian uraiannya, nah, di sini mungkin tentang pembelajaran atau bab atau instruksi. Nah, silakan bisa disimak dan dipelajari. Bebas ya. Jadi tergantung kebutuhan uraian ini bisa deskripsi, bisa instruksi ya. Kemudian icon ini ada atau tidak. Icon ini nanti biasanya hubungannya kayak icon webnya. Ini contohnya ini ya. Ini emoticon, ini gambar kuda ya. Nah, di situ ya. Untuk daya tarik aja sih. Ya. Icon pilih aja karena tema saya tentang makhluk hidup, berarti ya saya bisa menambahkan icon hewan. Misalkan nih singa. Nah, muncul di sini ya. Kalau udah, ini kita panah kiri atau belakang ini back. Lanjutkan ke address atau alamat. Address ini adalah alamat yang nanti akan kita copy pastekan ke anak-anak. Kalau tadinya kan masih kode seperti ini ya. Nah, seperti ini ya kodenya. Kita pengen ubah, misalkan ganti kelas makhluk hidup. Pastikan tanpa spasi ya. Tanpa spasi. Nah, kalau ada warna merah gini, berarti ini masih ada kesalahan. Karena ada spasi kan. Nah, supaya tidak ada kesalahan, spasinya kita hilangkan. Kemudian wallpaper itu background ini ya, papannya. Kita bisa memilih ya. Warna solid itu berarti satu warna. Gradient itu berarti warnanya gradasi. Kalau tekstur tuh atau semacam motif atau pola. Nah, contoh aja ya. Bisa juga foto. Nah, ini tekstur ya. Tekstur. Bisa juga foto. Namun foto ini yang disediakan oleh Padlet ya. Nih. Ada beberapa macam, lumayan banyak. Tinggal disesuaikan aja sama karakteristiknya. Nah, misalkan kalau untuk anak-anak ya, misalkan ini. Oke. Contoh. Atau kalau makhluk hidup bisa yang ini. Disesuaikan aja. Kemudian back. Nah, skema warna itu nanti gelap atau terang. Ya, nanti masuknya layarnya gelap atau terang. Biasanya akan lebih fokus kalau terang ya. Jenis huruf cuma ada 4 ya. Untuk melihat perubahannya bisa lihat di sebelah kiri ini. Nah, ini lebih formal. Ini agak semi ya. Ini informal ya, bisa dilihat tulisannya. Nah, ini kok kayak mesin ketik, tinggal disesuaikan aja. Nah, atribusi ini tampilkan nama kreator di atas setiap postingan. Kalau kita klik berarti otomatis siswa itu harus login, harus mendaftar. Karena untuk menampilkan nama kreator setiap postingan kan. Kalau itu menyulitkan anak berarti nggak usah, bisa kita cancel. Kemudian apakah pengunjung bisa berkomentar di setiap postingan kita? Kalau tergantung kebutuhan, kalau kita ingin membutuhkan komentar atau pertanyaan, ruang pertanyaan bisa kita klik. Kemudian reaksi. Nah, reaksi. Tadi ini maksudnya reaksi dari pos-pos pembelajaran kita ya. Karena ini pembelajaran mungkin bisa yang ini, sukai postingan. Nah, vote, bintang, ini mungkin sebagai ruang aktivitas nantinya. Ya, yang ini berarti suka. Sudah, kemudian apa mau sudah ini abaikan aja. Kemudian kalau udah lanjutkan, ini ya, next atau simpan. Nah, ini sudah siap untuk diposting, mulai memposting. Nah, mulai memposting. Ya. Postingan pertama, klik aja di pojok kanan bawah ini ada tanda plus ya. Tanda plus ini atau muncul tanda pensil, klik aja. Dan nanti akan muncul ini. Judul dan ciptakan sesuatu. Judul misalkan tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian ini deskripsinya. Anak-anak
Silakan disimak video pembelajaran berikut. Ini bebas ya. Ini deskripsinya terserah. Kemudian di menu ini saya akan menjelaskan tombol-tombol menu ini. Kalau yang panah atas ini berarti kita mendownload sesuatu dari komputer kita, misalkan video, gambar, PowerPoint, ya kan? Silakan bisa diunggah atau didownload atau rekaman dan sebagainya. Ya, jadi yang mengambil dari apa yang ada di laptop kita. Kalau yang gambar ini, tautan atau link ini, rantai ini, berarti kita memberikan link. Bisa link YouTube, bisa link PPT yang kita pindah di Google Drive. Kemudian yang ini Google ini maksudnya kita pengen menyisipkan apa yang ada di Google, misalkan gambar, video, ya kan. Nah, misalkan GIF itu gambar bergerak, audio atau web itu blog. Misalkan saya mau cari gambar fauna, tinggal diklik aja. Nah, tinggal disesuaikan aja mana yang cocok. Kalau kurang puas bisa cari aja di luar ya, di Google sendiri untuk lebih mudah pencariannya. Maksudnya kita bikin tab baru di sini Google, mencari secara manual. Tinggal nanti di-download. Ya. Kemudian ini foto, berarti foto ini maksudnya dari kamera laptop kita atau kamera HP, ya. Kemudian titik 3 ini adalah lainnya. Contoh film, berarti ambil video dari kamera kita, suara kita rekaman langsung, memberikan narasi pada anak itu bisa, layar, jadi maksudnya merekam layar laptop kita, desktop kita, kemudian gambar, coret-coret ya, nah coret-coret semacam ini, kita bisa nambahkan rumus, atau yang lainnya. Nah, tergantung kebutuhan. Nah, kalau kita simpan, nanti akan muncul papannya tadi. Nah, kebutuhannya bebas ya. Kalau kita ingin menunjukkan tentang coret-coretan kita, penjelasan di gambar kita, nah, nanti akan muncul di bawah. Nah, itu ya. Nah, namun karena ini saya konsepnya ini video, dan ini saya close saja. Tempat tambahkan lokasi sekarang. Ya. Nah, jadi saya ulang ya, karena saya di sini konsepnya video pembelajaran, jadi saya akan menambahkan link. Nah, tinggal kita ambil aja. Saya buka YouTube. Nah, ini saya ambil ini, copy link address, kita tambahkan aja di sini. Nah, selesai. Nah, jadi tidak akan berat ini videonya. Kenapa? Karena saya dalam bentuk link. Kalau Bapak Ibu ngupload video dari laptop pasti akan berat sekali kan, ratusan mega kan. Nah, jadi tinggal saya pindahkan aja di tengah. Nah, karena ini sebagai otaknya atau topik umumnya ya. Kalau mau ngedit, misalkan ada kesalahan tulisan, typo atau kesalahan judul bisa diedit ini ya. Arahkan kursornya di postingan, akan muncul 3 tombol. Klik aja ini. Nah, kita bisa mengulang. Mau salah menyisipkan video tinggal di close saja ini, nanti hilang. Nah, tinggal ganti link videonya. Ya, jika sudah selesai ya, klik aja sembarang. Nah, kita bisa merubah juga kalau ini warnanya putih yang terlalu polos, putih terlalu polos, kita bisa rubah, arahkan kursor, titik 3, dan ubah warnanya. Misalkan kuning. Nah, seperti itu ya. Itu postingan ya. Tinggal kita tambahkan aja sesuai kebutuhan. Nah, ini misalkan ciri-ciri makhluk hidup bernafas. Nah, ciri makhluk hidup adalah bernafas. Silakan bisa disimak video berikut. Nah, misalkan ini ya. Kita naikkan dulu karena dia agak ke bawah. Kita edit lagi. Nah, kita tambahkan video tentang bernafas. Kita cari di YouTube misalkan ini. Copy link address, masukkan. Nah, selesai. Nah, tinggal ditunggu dulu aja. Ini kan masih memproses linknya kan. Nah, kita lepaskan, klik sembarang.
Nah, tinggal arahkan aja. Ini mau ditempatkan di mana? Mau di sini boleh, sini boleh, nah, sini misalkan. Oke, kemudian kita ubah dulu warnanya mungkin jadi pink ya. Sudah jadi. Bikin lagi misalkan ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Kita kasih deskripsi. Nah, dan seterusnya ya. Tinggal diselesaikan. Kita masukkan lagi video. Nah, ini misalkan ya. Saya copy linknya. Saya masukkan. Nah, oke. Nah, tinggal memproses linknya ya. Nah, sudah jadi. Tinggal kita ubah aja warnanya hijau. Oke, supaya rapi kita arahkan sini. Nah, ini mau sampai ke bawah pun bisa. Nah, tak terbatas ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membuat panahnya nih, panahnya. Karena ini pusatnya, berarti dari sini ke sini kan, sini ke sini. Dari kuning ke warna pink ini, dari warna kuning ke ini hijau. Ini topik utama, ini subtopik ya. Tinggal kita buat aja caranya. Kita buat panahnya dari pos mana? Dari pos ini kan, titik 3, hubungkan, connect ke pos, klik, dan kita arahkan ke mana nih. Nah, kita bisa menambahkan label dulu misalkan. Ciri, atau ciri makhluk hidup bernafas. Nah, ini opsional ya. Mau ditambahkan atau tidak. Hubungkan. Nah ini hubungannya apa? Nanti ada tulisannya keterangan di sini. Kita buat lagi untuk bawah. Ciri makhluk hidup bernafas. Hubungkan. Nah, selesai. Kalau kita nggak nyaman di sebelah sini, bisa kita pindah sini. Nah, nanti panahnya akan mengarah sendiri. Panahnya akan menyesuaikan sendiri. Nah, selesai ya. Jadi adalah bentuk kanvas. Tinggal kita mau memperkaya seperti apa. Mau buat 5, 7, 8, 10 pos, silakan. Akan lebih nyaman nanti dalam pembelajaran. Anda bisa memilih mulai dari mana duluan. Ya. Mau menambahkan aktivitas juga bisa juga. Tinggal tambahkan pos saja kan. Kemudian tambahkan linknya ke media aktivitasnya. Nah, nanti contohnya ada di timeline ya. Ini sudah jadi ya. Kemudian cara nge-share linknya bagaimana kalau sudah jadi? Kita klik ini, sebar. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, saya ulangi ya, share ini atau sebar. Sebelum kita dapatkan linknya, kita harus merubah ini dulu privasinya, memperhatikan privasinya. Nah, ini ya, ubah privasi atau change. Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama itu privat. Privat itu berarti nggak ada seorang pun yang bisa melihat, hanya kita sendiri yang mengakses. Kan bukan ini ya kebutuhan kita. Yang kedua kata sandi. Jadi kata sandi ini kita bagi linknya, tapi kalau dia mau membuka harus dengan kata sandi. Nah, tergantung kebutuhan. Kalau itu menyusahkan ya jangan pilih ini. Yang ketiga itu private atau rahasia ya. Script di sini artinya meskipun kita ngasih link, dia masih bisa buka. Artinya yang punya link kita saja yang mereka bisa mengaksesnya. Oke, jadi kita pilih yang ini, rahasia. Kalau public berarti kayak tadi kan di bagian galeri tadi. Jadi punya kita bisa dilihat di seluruh dunia. Bahkan di Google itu akan muncul. Nah, tergantung kebutuhannya apa. Ya, karena ini kebutuhannya pembelajaran untuk anak-anak tanpa password, saya cukup ini aja, rahasia atau script. Ya. Kemudian izin bagi pengunjung. Izinnya apa? Jadi ketika kita kasihkan linknya ke mereka, mereka punya hak apa sih? Ada 3 juga. Apakah hanya bisa baca saja, tapi dia bisa memberikan komentar ya. Dia bisa baca tapi memberikan komentar bisa. Di sini. Kayak saya tadi kan, kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Atau menulis. Kalau menulis ini dia bisa memberikan komentar, tapi dia juga bisa menambahkan postingan materi kayak gini kotak tadi.
Nah, dia bisa menambahkan postingan atau kotak-kotak ini tadi. Yang terakhir adalah bisa mengedit. Maksudnya apa? Dia seperti kita, bisa ngotak-atik wallpaper-nya, background-nya, judulnya, ikonnya, semuanya bisa. Nah, tergantung kebutuhan. Kalau kita ini adalah media pembelajaran, mereka hanya bisa menyimak dan bertanya. Kalau ada pertanyaan, berarti cukup yang ini, dapat membaca. Oke, kita arahkan kursor di atas, ya. Kemudian simpan. Nah, sudah kita ubah privasi kan? Kembali. Oke, kemudian salin tautan. Klik. Nah, sudah kesalin kan? Tinggal dipastekan saja ke anak-anak atau ke WhatsApp. Anak-anak akan bisa mendapatkan ini. Nah, kemudian kalau kita ingin menyimpan file ini ya, bisa disimpan dalam bentuk ini, gambar, PDF, atau Excel. Nah, CSV Excel ini seperti Excel juga ya. Kita pengen menyimpannya jadi PDF, misalkan ini ya. Kita pengen export ke PDF, klik aja. Nah, nanti akan ke export ke PDF. Kita pilih halamannya seperti apa, letter, misalkan A4, portrait atau landscape. Nah, cetak. Jadi nanti kita bisa dalam bentuk PDF menyimpannya. Kalau misalkan kita ingin menghapus, tadi kan media pembelajaran tadi karena kita punya batasan papannya, kita bisa menyimpannya dalam bentuk PDF. Nah, ini bentuk PDF-nya. Uniknya, meskipun ini dalam bentuk PDF, namun ini masih bisa diklik atau masih bisa interaktif. Contoh ya, ini kita misalkan masih nyimpan ini PDF ya. Kalau kita klik ini, ya, ini bukan sekedar gambar ya, tapi kalau kita klik akan nge-link nih ke YouTube. Nah, dia akan langsung loncat ke link YouTube-nya. Jadi PDF ini masih bisa interaktif. Nah, itu ya. Nah, kalau mau save ya tombolnya aja download ini. Nanti akan tersimpan di laptop. Oke, jadi selesai ya yang pertama. Oke, ini saya close dulu. Kalau melihat hasil kita, pekerjaan kita bisa klik ini aja di home ini ya, atau di halaman depan, tombol Padlet kiri atas, berarti kita keluar, dan kita akan menuju ke dashboard. Nah, dashboard itu adalah halaman depan kita. Nah, sudah ada kan? Sekarang kita akan latihan bagaimana membuat timeline sekarang, atau kronologis. Karena punya saya sudah penuh, ini saya hapus saja lagi, saya hapus. Saya masukkan kodenya. Nah, saya hapus. Oh, saya ulang ya. 3940. Ya, hapus kan? Kalau udah saya buat lagi. Nah, sekarang coba ke yang kronologi atau timeline nih. Jadi sepanjang garis horizontal dari kiri ke kanan. Timeline. Nah, ini tinggal diisikan aja terkait tadi kan, misalkan sama ya. Kelas IPA hidup. Nah, silakan ikuti pembelajarannya dari kiri ke kanan. Nah, instruksi bebas atau apapun instruksinya menyesuaikan kebutuhannya. Ikonnya ya, karena itu taman hidup, saya kasih gambar misalkan ayam. Nah, ini address tadi ya, alamat. Nah, jadi enggak bentuk kode bisa kita hapus. Misalkan kronologis makhluk hidup. Ingat ya, tanpa spasi. Kemudian wallpaper-nya silakan dipilih aja. Ya. Menyesuaikan misalkan ini. Saya close. Nah, kemudian saya lanjutkan hurufnya. Ini hampir sama kayak tadi ya, settingannya ya. Yang sudah saya jelaskan, tampilannya sama, tinggal diotak-atik aja. Atribusi butuh atau tidak, kalau tidak ya nggak usah. Komentar tetap perlu, reaksi mungkin hanya suka. Karena pembelajaran ya, media pembelajaran, ini abaikan. Kalau sudah simpan, lanjutkan. Nah,
Seperti itu ya. Mulai memposting. Nah, kita klik, nah, nanti akan muncul di sini nih. Misalkan pengantar dulu. Selamat datang di pembelajaran bab 3 tentang makhluk hidup. Bla bla bla. Kemudian misalkan kita mau unggah foto, ya kan? Unggah foto, tinggal kita unggah aja. Nah, misalkan ini. Ini karena sudah muncul karena apa? Karena sudah pernah saya upload ya. Ya, kalau belum ya tinggal Bapak Ibu upload aja dari komputer. Pilih berkas ini kan. Nanti akan ngambil dari komputer. Nah, itu ya. Oke, ini saya pilih gambarnya aja. Dan ini kita nggak bisa menyisipkan dua sekaligus. Jadi salah satu aja. Saya ulang ya. Nah, ini kalau ini saya close, saya tutup ya. Jadi hanya salah satu aja dari ini. Kalau gambar ya gambar, kalau video ya video, kalau rekaman ya rekaman, kalau suara ya suara, semacam itu salah satu. Nah, jadi nggak bisa kita gambar sampai video kita sisipkan dua nggak bisa. Berarti ya kita buat lagi aja sebelahnya. Misalkan ini video foto ya atau foto, sebelahnya video, sebelahnya suara. Jadi nggak bisa banyak untuk menyisipkan. Kemudian kita tambahkan lagi otomatis ke sini nih. Nah, misalkan ini sesi 1. Sesi 1. Ciri makhluk hidup. Kita kasih linknya. Nah, tinggal nanti kasih ini deskripsi ya. Jadi pastikan Bapak Ibu hanya jangan judul, tapi ada instruksinya juga atau deskripsi. Ya. Tinggal ini nanti di play akan langsung ke video. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, Pak, tadi digambarkan atas bawah. Tapi kalau ini cuma di atas saja. Nah, saya pernah mau otak atik itu nggak bisa. Sepertinya atas bawah itu untuk yang versi berbayar. Karena kita free ya, mungkin otomatis hanya atas saja di sini ya. Kalau kita mau pindah, misalkan ini di sini juga bisa. Kita muncul lagi, misalkan sini sesi 2 atau tugas sesi 1. Anak-anak kerjakan tugas berikut, bebas, tergantung kebutuhan ya. Kita pindah. Nah, seperti itu. Tinggal kita masukkan aja link tugasnya. Kalau lewat Google Form ya kita ini aja linknya Google Form masukkan sini. Kalau lewat Ideboard ya kita masukkan aja di sini Ideboard semacam itu. Itu ya. Kemudian teruskan aja sampai selesai. Nah, jadi ini adalah tentang kronologis. Jadi kalau yang punya saya tadi yang saya buat ya, nih mana ya? Nih dari welcome. Kemudian ada video motivasi ya. Kemudian mulai sesi 1 direletkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian melihat pemahaman sebelumnya dulu, saya pakai ruang pendapat, dipakai Google Form. Jadi masukkan link Google Form kan. Sorry, ini ya, kita masukkan link Google Form di sini. Kemudian mulai konten, materi, video, jadi saya masukkan link video YouTube. Kemudian saya pakai Ideboard lagi, jadi saya masukkan link Ideboard-nya di sini. Nah, kalau kita klik ini kan, nanti anak akan langsung loncat ke Ideboard untuk mengumpulkan ide-idenya terkait tugas. Ideboard. Kemudian ini pengantar sesi 3 untuk mengamati lingkungan atau identifikasi. Kemudian ini form tugasnya. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu pernah belajar live worksheet, bisa juga disisipkan sini nih. Kalau ini saya pakai Google Drive. Jadi di-download dulu, baru akhirnya dia bisa ngisi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengenal live worksheet, ya tutorialnya, bisa sisipkan sini. Langsung diisikan live worksheet online ya, langsung muncul, langsung terkirim ke mailbox kita. Nah, ini anak tinggal ngisi. Tapi kan ini saya pakai Google ini ya,
Google Doc berarti perlu di-download dulu. Nah, nanti tergantung Bapak Ibu mau pakai apa nih. Kemudian saya minta untuk pengumpulan tugas lewat presentasi. Jadi ini saya integrasikan dengan Padlet yang lain. Kalau saya klik, nah, kalau saya klik ya, anak-anak diminta untuk mengumpulkan tugasnya. Selain di form tadi, anak-anak presentasi. Nah, misalkan dari Tiranovia, bla bla bla, dia presentasi. Dari Naswa, dia presentasi. Nah, kemudian kalau si Naswa mau komentar di sini bisa. Tira komentar ke sini bisa, itu ya. Itu aktivitas. Bisa juga kita menambahkan referensi di sini. Nah, oke, udah ya, selesai ya. Nah, mana tadi? Nah, ini yang tadi ya. Oke. Kalau sudah selesai sampai babnya, kita ini aja lagi kan, sebar ini kan, sebar. Ininya diganti rahasia, script. Nah, karena ini media pembelajaran, berarti ubah privasinya adalah membaca. Sorry, rahasia ya ini ya, tetap ya. Ini, izinkan bagi pengunjung untuk hanya membaca dan komentar. Karena pembelajaran. Simpan. Kembali, salin tautan. Udah tinggal dibagikan. Mau disimpan PDF silakan. Oke ya. Kemudian titik 3 ini untuk apa? Ini kan gambar gerigi tadi ya. Kalau kita mau merubah lagi judul dan sebagainya, gambar gerigi, roda, sebar untuk mendapatkan linknya dan mengubah privasi. Kalau titik 3 ini adalah untuk mengundang sama ya, export, masuk ke layar penuh, cloning itu kita membuat Padlet yang sama seperti ini, tinggal diubah kontennya misalkan, atau modifikasi tadi udah ya, modifikasi itu ini. Titik 3 lainnya adalah ini, ubah format. Kita juga bisa mengubah formatnya, misalkan kronologi nggak cocok, saya ganti misalkan. Ubah formatnya, jadi temanya kita ganti di tengah jalan itu bisa. Misalkan saya ganti jadi dinding. Nah, jadi akan otomatis berubah sendiri, namun konten kita tetap ada, ini dinding. Ubah format. Mau kita kosongkan semua postingan, ini adalah untuk menghapus. Kosongkan. Nah, kosong. Jadi nol lagi. Itu ya. Kita mau ubah jadi ini titik 3. Kita ubah jadi misalkan pengen nyoba percakapan. Udah nih kayak percakapan nih.